Okay, good morning all. We are here again, and for today we will learn the passive voice again. Jadi kita akan belajar lagi masih passive voice atau kalimat pasif atau bentuk pasif. How to differ and arrange, bagaimana membedakan dan menyusun. Dalam materi sekarang ini, tentu ketika kita melihat how to differ and arrange atau membaca, tentu bukan hanya passive voice yang akan kita pelajari, bukan hanya bentuk pasif yang akan kita pelajari hari ini. So let's see how to differ active voice and passive voice, bagaimana membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk membuat kalimat pasif, kita harus tahu juga kalimat aktif. Mari kita lihat. Sudah ada tabel adanya contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Ketika di kalimat aktif, kita lihat untuk contoh A, Mary helped the boy. Contoh A, Mary helped the boy, ini masuk tenses past tense. Untuk itu rumusnya atau the formula of this sentence is subject plus verb to plus object. Kemudian ketika dia jadi kalimat pasif di kalimat bagian B, the boy was helped by Mary. Kita lihat subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Dan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian yang kata kerjanya tadi yang awalnya kata kerja bentuk kedua verb to, it will change, akan mengubahnya, we will change to verb 3. Kita akan mengubahnya menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi subjek be ini maksudnya to be. Karena ini tensesnya past tense, simple past, maka ketika rumus di kalimat pasifnya akan jadi subjek tambah to be. Nah, to be itu kan yang kita tahu am is are. Nah, ketika jadi kalimat pasif akan jadi was. Nah, karena ini Mary di sini third person singular, orang ketiga tunggal. Dan kalimatnya jadi the boy was helped by Mary. So let's see about the second column. Kita lihat kolom kedua. In the passive, the object of an active becomes the subject of the passive. It's the same with verb. Verb to of an active becomes verb to of the passive, or we call as past participle. Jadi di kalimat pasif, objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Itu sama halnya dengan kata kerja kedua. Di kalimat aktif akan menjadi kata kerja ketiga di kalimat pasif, atau dapat kita sebut sebagai past participle. Kemudian kita lihat contoh berikut di baris kedua. The second line, active. An accident happened. Pasifnya none. Jadi ketika kita melihat contoh ini menyatakan bahwa ada kata kerja yang tidak bisa kita rubah menjadi kata kerja yang ada di kalimat aktif. Tidak semua akan bisa berubah untuk dijadikan kalimat pasif. Only transitive verbs are used in the passive. It's not possible to use verbs such as happen, come, agree, write, try, exist, go, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk, smile, improve, and so on. Jadi, hanya kata kerja transitif yang dapat digunakan di kalimat pasif. Apa itu kata kerja transitif? Maksudnya kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau intransitif, kita lihat keterangannya. So, sorry.
Uh, some verbs can be either transitive and intransitive, depending on the situation. In some instances, such a verb may require an object, while in others it does not require an object, such as play, continue, grow, speak, read, stop, eat, and so on. Jadi ada kata kerja yang transitif, ada juga intransitif, yang membutuhkan objek transitif dan tidak membutuhkan objek intransitif. Yang tidak membutuhkan objek itu yang tadi happen, come, agree, arrive, and so on. Dan tidak yang dua-dua transitif and intransitif, dia bisa jadi kata kerja yang membutuhkan objek dan tidak. Itu ada play, continue, grow, speak, read, stop, eat, and so on, dan sebagainya. Ada kata kerja. Kita lihat kalimat yang ada, contoh yang ada di sini. Seperti an accident happened. Ini hanya sampai di kata kerja kedua, tidak ada objeknya, hanya kasih tahu bahwa ada kecelakaan terjadi. Di mana itu tidak ada objeknya. Kalaupun kita misalnya tambahkan an accident happened in the school, berarti in the school ini sebagai adverb of place. Nah, dia tidak bisa jadi subjek, karena yang bisa jadi subjek di kalimat pasif itu yang dalam bentuk noun. Kalau adverb itu tidak bisa. Itu tidak bisa jadi subjek di kalimat pasif. Let's see the next sentence. My driving skill is improving. Nah, ini juga tidak, karena hanya sampai di kata kerja pertama ditambah ing. Ini masuk present continuous tense. Nah, jadi ketika kalimat pasif ini tidak ada juga. Begitu juga they arrived at 10 p.m. last night. Nah, kalimat pasifnya juga tidak ada. Sekarang kita lihat intransitive and transitive. Sorry, this mistyping. She ate a lot yesterday. Transitifnya she ate seafood and some ice cream. Jadi kata kerja eat di sini eat ya, karena ini past tense, jadi berubah jadi kata kerjanya jadi kata kerja bentuk kedua atau verb to. She ate a lot yesterday. Transitifnya ini kan tidak ada objeknya, yang pertama intransitif, hanya kasih tahu bahwa dia makan banyak kemarin. Nah, kemudian makan apa tidak dikasih tahu objeknya itu apa. Sekarang transitifnya bisa kita lihat, ini yang dinamakan objek. She ate seafood and some ice cream. They belong to object. Mereka ini seafood sama ice cream ini, some ice cream itu masuk di objek. Jadi ketika kita rubah ke kalimat pasif bisa karena ada objeknya. Nah, ini intransitif, they speak loudly. Nah, kemudian dia berbicara dengan keras. Apa yang dia bicarakan? Oh, they speak Arabic. Nah, dia berbicara bahasa Arab gitu. Nah, kan itu ada objeknya sudah sini, Arabic yang masuk objek. So I think it's enough. You will understand what I said before. Jadi saya pikir itu cukup. Kau bisa pahami mana kalimat aktif dan ketika dirubah jadi kalimat pasif seperti apa. Let's move. Ya. Active voice. Di sini sudah ada beberapa tenses. Active voice, passive voice. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, simple future, future continuous. We'll use be going to, and future perfect. First, simple present. Let's see about the sentence. Mary helps John. Ini subject plus verb 1 plus subject is plus object. Nah, saya pikir ini tak perlu dijelaskan lagi. Ini hanya kita lihat urutan rumusnya. Ini sengaja ditulis rumusnya supaya mengingatkan kalian. Remind again the formula of simple present tense.
subject plus verb 1 plus s or es plus object. Mary helps John. Subjeknya Mary. Kata kerja pertamanya help. Kenapa ada s? Karena because Mary belongs to third person singular. Masuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu subjeknya apa saja? She, he, it. Nah, she kan dia perempuan. It belongs to Mary. Jadi di sini kata kerjanya ditambah s. Itu untuk kalimat aktif. Tapi it will be different in passive voice. Itu akan jadi beda di kalimat pasif. Kalimat pasif semuanya itu ada to be, tapi kata kerjanya jadi kata kerja bentuk ketiga. Lihat rumusnya. I use yellow. Subject plus am, is, are, atau bisa kita tulis saja be di sini. Jika itu kalimat simple present, pasti kita akan tahu to be-nya am, is, are. John is helped by Mary. Tinggal kata kerja ketiga. Begitu masuk present continuous atau dalam kegiatan yang sedang berlangsung, maka kita dari to be kita tambah being. Habis itu kata kerja bentuk ketiga tambah by plus object. Kemarin pertemuan pertama I said before that if we put by plus object it's okay, but if we don't put it, so it doesn't matter. Jadi kita letakkan by plus object it's okay, tidak juga tidak apa-apa. Nah, pokoknya itu tergantung kita. Karena di sini kita akan belajar bagaimana kita membuat kalimat menyatakan atau membuat kalimat atau menyatakan suatu kegiatan tanpa diketahui pelakunya gitu, yang siapa yang memberikan aksi di situ. Lanjut. Begitu juga simple past. Semua yang pastinya semua di kalimat pasif itu kata kerja bentuk ketiga, tidak ada kata kerja yang lain. Tinggal kita menyesuaikan tensesnya atau bentuk waktu. Kemarin di pertemuan pertama semua bingung apa sih tenses. Ditulis lagi kalimat yang sama, padahal yang dimaksud tenses atau bentuk waktu ini simple present yang rumusnya ini. Itu kalau kalimat aktif, tapi kalau kalimat pasif ini rumusnya. Nah, berlaku juga tenses yang lainnya, present continuous. Kegiatan yang sedang berlangsung, simple past, kegiatan yang sudah lewat. Past continuous, kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kemudian present perfect, ini kegiatan yang sudah terjadi dan masih ada hubungannya sampai sekarang. Past perfect, kegiatan yang sudah terjadi dan selesai di waktu lampau. Kita hanya mengatakan itu sudah terjadi. Simple future, kegiatan yang akan terjadi besok atau setelah saya bicara ini, apakah yang terjadi itu kegiatan selanjutnya. Future continuous. Future continuous ini kita gunakan be going to. Jadi kita bukan gunakan will tapi be going to. Be di sini is, sedangkan ini di sini itu be yang lain, hanya be sebagai tambahan. Kemudian future perfect yang akan sudah terjadi. Itu kegiatan untuk future perfect. Jadi jelas di sini kita tinggal lihat rumus, sesuaikan dengan rumus ketika buat kalimat pasif. Jika kau merubahnya dari kalimat aktif itu tensesnya di kalimat aktif simple present, maka kau ambil rumus the formula about simple present in passive voice. Jangan ambil di simple present yang aktif. Jadi tergantung rumus untuk cara penyusunannya. Let's see, pasti bertanya verb 3. Kenapa verb 3 ya? Atau past participle? Let's see about regular verbs and irregular verbs. In tables, dalam tabel ini atau on the table, di tabel ini bisa kita lihat present past.
past participle. Ini present belongs to verb 1, past belongs to verb 3, and past participle belongs to past belongs to verb 2 and past participle belongs to verb 3. Jadi irregular, regular, and irregular verbs. I think you have learned it before. Kalian sudah belajar tentang regular verb dan irregular verb, atau kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Jadi yang masuk di past participle ini, itu semua ini itu kita gunakan di kalimat pasif. Kita gunakan di kalimat pasif. Nah, sedangkan present sama past ini kita bisa gunakan di kalimat aktif. Tapi participle juga bisa digunakan di kalimat aktif di tenses. Let's see, tenses apa? Present perfect sama past perfect. Ini kata kerja ketiga semua. I think enough. If you have a question, you can ask me. Okay?